meminta pendapat dari Syekh Mahfud Abdul Musi. Beliau mendapatkan isyarah, mendapatkan gambaran yang bisa memberikan jawaban ini hanya 2 orang di Jawa. Satu Habib Hasyim Pekalongan, yang kedua Syekhuna Khalil Bangkalan. Ini yang kemudian Kiai Hasyim Asy'ari sowan kepada Syekhuna Khalil yang selaku guru langsung, dan juga sowan kepada Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya. Termasuk saksi-saksi itu sebenarnya dulu ya banyak. Yang mengantarkan beliau adalah Kiai Amir Simbangkulon. Kiai Amir ini langsung murid dari Syekh Mahfud Abdul Musi, sehingga dekat sekali dengan Kiai Hasyim. Sampai kemudian Kiai Hasyim Asy'ari itu berulang kali melakukan sowan dan balahan itu cara santri ngaji ya. Balahan ngaji dengan beliau Syekh Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya. Artinya bahwa Syekh Hasyim mengakui keilmuannya Habib Hasyim. Mbah Hasyim itu mengakui keilmuannya Syekh Hasyim bin Umar. Kita tahu Syekh Mbah Hasyim itu keilmuannya seperti itu. Artinya jamid, syariatan, yang paling jarang itu adalah hadis tafsirnya. Dan beliau belajar dengan Syekh Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya. Dan kemudian memang diantara pesannya dari Habib Hasyim, dan itu banyak, bukan hanya Syekh Hasyim yang termasuk berperan di NU, tapi berpesan untuk tidak dimaktubkan dalam sejarah. Itu diantara Syekh Hasyim bin Umar, juga Mbah Hamid Kajuran. Itu juga dalam riwayat punya peran, tapi memang beliau tidak mau untuk disebut dalam perjalanan atau di dalam sejarah berdirinya. Jadi kita tidak keliru kalau kemudian NU Pekalongan itu berupaya untuk bisa menjadi kuat, menjadi maju, menjadi mercusuar, karena mengingat dulu termasuk salah satu sentral tokoh dalam pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah beliau Syekh Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya. Demikian singkat yang dapat kami sampaikan. Mustafa Bakri itu saya ingat dari beliau sendiri, Bakri itu bukan anaknya. Bakri itu bin Abdul Qadir. Jadi aslinya Kiai Mustafa bin Abdul Qadir. Saya sempat tanya lah, ini apa Pak Yai? Kan nyongkong Islam ya Islam. Kiai Mustafa Bakri itu bukan bin Bakri tapi bin Abdul Qadir. Jadi saudara kandung dengan Kiai Abdul Azim. Kiai Abdul Azim, Kiai Munawar, itu ulama-ulama semua dari min ahlil ilmi, keluarga yang memang dididik oleh romonya, hampir semua keluarganya alim-alim semua. Ini yang pertama adalah beliau Rois Suriah yang era sebelum Pak Kiai Zainuri. Kiai Zainuri 2 periode, ini Pak Kiai Mustafa Bakri. Kemudian di sebelah utara itu ada makamnya tokoh kita juga, Kiai Akrom Hasani. Kiai Akrom Hasani itu di samping beliau sebagai ketua PCNU, beliau juga menjabat sebagai kepala Kementerian Agama. Pertama atau di kota Pekalongan pertama mungkin ya? Pertama Kakar Menak. Jadi beliau termasuk pelopor Kiai sing PNS. Di PNS itu Pak Kiai Akrom Hasani. Masuk ngusumi gini, ngusumi. Itu beliau Kiai Akrom Hasani. Beliau dalam berdakwah luar biasa, banyak menginspirasi para tokoh-tokoh dan juga para muhibbin. Itu bukan hanya di Pekalongan tapi sampai luas. Saya sempat punya teman di Jeporo itu namanya Akrom, satu pondok. Ketika orang tuanya saya tanya kok namanya Akrom itu berikut, kalau rumah ini mirengaken pidato Kiai Pekalongan pentolan itu. Pas istri kulo hamil, lahir kulo namanya Akrom. Itu karena terkesima dengan pidatonya Pak Kiai Akrom Hasan. Nah, salah satu di antara ketauladanan yang patut kita lanjutkan dari beliau Kiai Mustafa Bakri adalah kejelian beliau dan ketelatenan beliau dalam merawat dokumen-dokumen penting. Ini jarang dimiliki, termasuk yang
banyak saya rujuk adalah dokumen pendirian masjid di Kertijayan. Itu betul-betul dokumen asli hasil keputusan yang saat itu kiai-kiai sepuh, Kiai Mudakir, Kiai Fadlun, Kiai itu masih ada semua. Bagaimana prinsip pendirian Ta'addudul Jum'ah itu dijabarkan dalam dokumen yang ditulis disalin rapi oleh Kiai Mustafa Bakri. Juga beliau sangat peka dalam menyikapi persoalan-persoalan di masyarakat, bukan hanya verbal pakai lesan tapi ditulis, sehingga beliau sebelum wafat sempat menyerahkan kepada kami beberapa kumpulan, kalau tidak salah ada 21 ya. Nah, salah satu tulisannya itu ketika kami tunjukkan pada Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya yang dari Yaman, itu beliau sempat terkagum-kagum karena apa? Ternyata beliau melihat bahwa masyarakat Pekalongan itu ternyata tidak terlalu hanyut dalam era global yang seperti sekarang. Masih ada yang perhatian dalam persoalan yang beliau banyak dikupaskan kaitannya prawedding. Nah, ini prawedding itu kan kasus yang amatul balwah, seolah-olah kalau orang itu sudah tunangan koyo bujune dewi, padahal itu adalah ba'dul mungkarot yang harus diingatkan. Nah, ini kelebihan beliau adalah ketika melihat sesuatu yang seperti itu, beliau tulis. Kalau nasihat mau itu selesai ya sudah, tapi kalau tulisan kan akan abadi. Ini beliau tulis nas-nasnya bagaimana status orang tunangan itu kayak apa batasannya. Ini beliau bisa melihat itu respon banget. Ternyata kiai-kiai di Jawa itu masih perhatian dalam persoalan apa semacam prewedding yang itu sudah merupakan amatul balwah. Kemudian juga kelebihan beliau yang patut kita tauladani adalah ketelatenan beliau dalam ngomong masyarakat, terutama menghadiri kegiatan-kegiatan. Ini saya merasakan setelah wafatnya Kiai Mustafa, wafatnya Kiai Ilyas Jaza, itu hampir-hampir tidak ada wong sepuh sing telaten kayak dua beliau. Itu dijemput dimanapun asal tidak ada halangan, beliau pasti rawuh. Sementara sing nom-noman dijemput itu orang mesti yang kita harus banyak belajar, banyak tauladan, karena bagaimanapun ya masyarakat itu butuh orang-orang yang telaten seperti beliau, sehingga kegiatan mereka itu tetap terayomi oleh para tokoh-tokoh. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada kita, bisa menauladani dari para beliau sehingga umat itu tidak merasa kehilangan dari induknya. Dan mudah-mudahan kita ditetapkan dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah.